Master Nasab kelas dunia yang namanya ini Kiai Haji Hasan Al-Idrus. Ternyata mereka ini dari organisasi ABI namanya. Organisasi ABI itu adalah singkatan dari Ahlul Bait Indonesia. Dia punya website, mereka punya channel YouTube yang selama ini banyak warga masyarakat Indonesia yang tidak paham pergerakan mereka karena masif. Yang hebatnya lagi dari anggota-anggota mereka itu menghilangkan istilah Habibnya, menggunakan Kiai, Kiai Haji, tapi marga tetap ada. Kebetulan yang sekarang menjadi ketua umumnya ABI, organisasi Ahlul Bait Indonesia, ini sekarang sudah menjadi lembaga ternyata. Itu namanya adalah Habib Zahir Yahya. Itu kalau di catatannya mereka ini ada nih, artikelnya punya. Mereka menggunakan Kiai Haji. Secara ADART mereka hebat. Kenapa saya katakan mereka masif pergerakannya? Karena mereka menggunakan istilah NKRI. Bahkan pecinya peci hitam. Pecinya peci hitam seperti kita. Sehingga kalau warga Nahdliyin tidak paham dengan strategi mereka, ini kita akan tertipu. Jadi di Indonesia ini ancaman terbesar selain Rabithah Alawiyah, ada pergerakan yang masif yang disebut dengan organisasi ABI. Sekarang sudah menjadi lembaga. Ini nggak bisa dibohongi. Fakta sejarah, saya punya websitenya. Websitenya udah kita temukan. Artikelnya seperti apa? Buka saja kalau di YouTube channelnya namanya Ahlul Bait Indonesia TV. Walaupun subscribe-nya dia tuh udah ternyata sudah bertahun-tahun berdiri itu organisasi tersebut. Maka betul kalau kita pernah menyampaikan siapa sih yang melegalitaskan nikah mut'ah di Bogor kalau bukan dari klan Ba'alawi. Mereka tidak, karena membuang nama istilah Habib. Tapi mereka ini adalah orang-orang daripada klan Ba'alawi dan afiliasinya sama. Cuma berbentuk organisasi yang namanya ABI, itu resmi. Kalau saya disebut bohong, monggo dibukalah di websitenya atau di channel YouTube-nya. Bahkan setiap peringatan Asyura Karbala itu mereka mempraktekkan hari Karbala seperti yang diadakan di Timur Tengah sana. Dan ini harus hati-hati. Nah kemarin ketika ada salah satu muhibin yang membela mati-matian dari keabsahan nasab ini, dia keceletot lah bahasanya. Dia mengungkap ada salah satu master nasab kelas dunia yang namanya Ayatullah Habib siapa gitu. Ingat, ini istilah, gak bisa harus kita menjadikan kata kunci, keyword lah. Ada istilah Ayatullah, itu istilah-istilah para imamah, para pemimpin-pemimpin Syiah. Dan ini sangat berafiliasi, sangat terkat hubungannya Rabithah Alawiyah dengan ABI. Dan mungkin bisa jadi yang pergerakannya lebih masif kepada pemerintah, kalau saya bisa, karena melihat dari channel YouTube-nya, ada kedekatan dengan DPR RI dan lain sebagainya, itu dari mereka, dari organisasi ABI ini. Jadi ada Rabithah Alawiyah yang tujuannya menghimpun keturunan Nabi, ada juga organisasi ABI yang artinya Ahlul Bait Indonesia. Saya lihat orang-orangnya ya seperti gaya orang Indonesia, Gus. Ayo kalau wajahnya wajah Arab, cuman cara berpakaian, pakai sarungan mereka. Bahkan ada tulisannya itu di waktu dia duduk di sebagai waktu ketuanya itu Kiai Haji Hasan Al-Idrus, menggunakan istilah dengan kita. Terus ada organisasi juga yang didirikan oleh Habib ya, ini punten-punten. Ini berafiliasi saya katakan. Setelah saya membaca artikel ini, ada yang orang lebih mengenal dengan istilah Petanisia ini. Petanisia itu didirikan oleh Habib Lutfi. Tujuannya adalah di antara misi visinya adalah untuk mencari makam-makam keramat. Sehingga terjadilah pemalsuan makam yang orang pribumi dijadikan Habib. Strategi daripada Petanisia untuk merekrut jamaah itu hebat. Mereka ambil orang-orang yang secara ma'isyahnya kuat, secara finansialnya kuat, itu direkrut. Karena ada iming-iming, iming-imingnya karena dia dekat dengan Habib, Duriah Rasul. Ini juga pergerakannya masif. Pergerakan ini sudah saya katakan belasan tahun, puluhan tahun. Ini yang nggak kita sadar. Ingat, ini perlu saya ulang-ulang, ada Rabithah Alawiyah yang sudah orang tahu, ada organisasi ABI, Ahlul Bait Indonesia, ini Syiah. Maka ketika dulu ada orang mengatakan, wah pondok unik ini Syiah, Wahabi, sekarang kebongkar. Saya punya artikel, punya catatan, dan ini bisa menjadikan referensi yang kuat. Kalau kita balikan, siapa yang Syiah? Yang menjadi ketua umum Syiah di Indonesia, di organisasi ABI itu dari klan mereka.
Sekarang adalah Habib Zahir Yahya bin Yahya beliau di Jakarta. Sebelumnya adalah Kiai Haji Hasan Al-Idrus. Sejak kapan Al-Idrus jadi punya pangkat Kiai Haji? Ini pergerakan masif. Maka jangan salah, ketika Rabithah Alawiyah kita bongkar sedemikian rupa, maka sampai ke akar-akarnya yang berafiliasi akan kita bongkar. Itu penting. Bila perlu presiden nanti yang baru mendengar catatan kita, mendengar suara kita. Ini kalau dibiarkan nanti afiliasinya banyak. Cobalah, sebentar lagi akan terbuka. Ketika orang mengatakan kita ini adalah pembenci, sehingga kita ini adalah Syiah. Yang hebatnya lagi itu, si ketua ABI ini, organisasi Ahlul Bait Indonesia, mengatakan begini, dalam hal ini saya berstatement untuk melawan orang-orang pembegal nasab atau orang-orang yang tidak percaya kepada Habib sebagai Rasulullah. Saya tidak mengatasnamakan Syiah di sini. Saya tidak mengatasnamakan Sunni ataupun Syiah. Tapi ini adalah menurut pakar master nasab dunia. Dia begitu, karena dia takut. Kalau dia mengatakan identitas dirinya dari Syiah, ya kebongkar. Kan begitu. Ingat ya para pemirsa, ini tak tunjukin ini. Dari mulai berdirinya ini saya. Ada logonya. Logonya seperti ini nih. Ini logo penting. Nah ini. Jadi dia masih berbentuk organisasi, tapi sekarang sudah lembaga. Dulunya organisasi, sekarang sudah lembaga. ABI namanya. Ahlul Bait Indonesia. Jadi tapi cuma bedanya begini. Kalau di organisasi ABI, Dzurriyyah Nabi disebutnya dengan Bani Alawi, Alawiyin. Nah, kalau untuk di Rabithah Alawiyah itu Ba'alawi, sebenarnya sama-sama aja. Sebutannya dengan Habib. Makanya dulu saya pernah menyampaikan, dengan kurunnya Dzurriyyah Rasul ini ada istilah yang berbeda. Kita pernah menolak, jangan disamaratakan Ahlul Bait ini adalah Habib, Ahlul Bait ini adalah Alawiyin. Saya nggak pernah, nggak sepakat kalau itu. Karena kalau Habib, kalau Alawiyin ini istilah. Habib ini kan istilahnya ini dari Yaman. Kalau di Indonesia dengan adanya RA Rabithah Alawiyah. Kalau Dzurriyyah Nabi dengan istilah Alawiyin itu adalah kelompok-kelompok Syiah. Sementara yang masuk ke Indonesia itu bukan dari Alawiyin ataupun Habaib, tapi dari As-Sayyid dan As-Syarif. Nah ini nggak bisa kita samaratakan sebagai Ahlul Bait. Ini kan masih kekeh, mereka ini masih memproklamirkan dirinya sebagai Ahlul Bait. Yang jelas perlu saya tegaskan, yang namanya Syiah dengan keberadaannya organisasi ABI itu Ahlul Bait Indonesia, bukan nanti di channelnya ada Ahlul Bait Indonesia TV. Ini sangat punya hubungan erat dengan Rabithah Alawiyah. Kenapa tidak? Wong mereka satu marga. Ada Al-Idrus, ada Al-Muhdar, ada bin Yahya. Sama sebenarnya. Makanya ketika orang Muhyiddin mengatakan kita Syiah, nah ini tertawa sekarang saya. Karena sebenarnya mereka Syiah sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang lebih mengkhawatirkan saya lagi, Gus, kalau kita membaca sejarah ketika perang saudara antara Muawiyah dengan Syiah pada waktu itu. Karena Syiah kenapa? Sangat bertentangan dengan Nahdliyin saat ini. Karena Syiah yang tersisa itu adalah Syiah yang ekstrim. Kalau dulu Syiah pengikut pro kepada Sayyidina Ali itu masih bagus, mengikuti ajaran Rasulullah. Siapa yang merusak Syiah pada waktu itu? Tetap ada yang namanya pemberontak Abdullah bin Sabah. Dia dari suku Himyar Yaman, dari Yahudi Yaman. Dia pura-pura masuk Islam di masa Sayyidina Utsman. Kemudian dia belajar Islam sedemikian rupa seperti stok horgon. Dia pelajari. Setelah dia pelajari, akhirnya dia adu domba antara Muawiyah. Muawiyah ini pro Utsman, kalau Syiah pro Ali. Dari orang-orang yang pro kepada Sayyidina Utsman disebut dengan Muawiyah, dia provokasi. Kemudian dari orang-orang Syiah yang pro kepada Sayyidina Ali, dia provokasi. Maka melahirkanlah orang-orang munafik. Orang munafik dari Muawiyah dengan Syiah dia rekrut, kemudian dijadikan kelompok Khawarij. Khawarij inilah sebenarnya cikal bakalnya. Dan ini bertransformasi Khawarij ini. Paling gampang sebenarnya kalau kita ingin mengenal mereka ini apakah benar-benar Dzurriyyah Rasul justru atau mereka adalah pemberontak, gampang. Yang paling fundamental itu kelompok mereka selalu melawan pemerintah yang sah, sudah itu aja. Itu kelihatan, itu ciri-ciri daripada mereka. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa NU, kan ada beberapa hari kemarin, seminggu atau 2 minggu lah saya lihat
para habaib ini justru malah mengolok-olokkan NU yang seakan-akan NU ini adalah serapan daripada Syiah gitu kan. Ini terbalik, membolak-balikan fakta kalau seperti itu. Saya nyatakan secara pribadi dan secara lembaga pesantren ya, bahwa yang berbahaya di Indonesia ini sebenarnya justru mereka. Ada dua organisasi tadi ya, ingat-ingat, ada Robitoh Alawiyah, ada organisasi ABI, Ahlul Bait Indonesia TV. Nah ini yang harus kita waspadai sebenarnya. Andai kata wah so tahu ya, monggo kalau mau kita istilahnya membahas, monggo datang ke pesantren. Saya sudah membaca dari banyak video-video mereka, termasuk artikel-artikelnya saya baca karena punya website sendiri. Ini hebatnya mereka strateginya. Jangan kira mereka juga mengatakan oh NKRI, lagu marsnya saja saya dengarkan itu ada kalimat nasionalismenya. Ini kalau kembali kepada dunia perpolitikan, PKS itu memang gak nasionalis, dulunya enggak, sekarang dia tetap jadi nasionalis. Padahal kalau melihat secara ADART-nya dulunya boro-boro nasionalis. Ada dua ancaman sekarang yang akan merusak bangsa kita. Kalau perang secara kontak fisik, gak akan mampu mereka. Maka dua yang diserang Indonesia ini, ideologi dengan budaya. Nah mereka-mereka yang akan merusak ideologi bangsa kita dan menghilangkan budaya-budaya kita. Yang lebih herannya lagi begini, ada di video saya nonton, ada orang Dayak dengan menggunakan pakaian adat istiadat Dayak. Dia masuk ke pengajian. Setelah di pengajian, ada salah satu channel YouTube yang merosting lah, mereaction. Nah orang yang mereaction itu adalah orang-orang dari muhibinnya Bang Alawi. Dia mengatakan wah gak sopan itu, masa masuk kepada pengajian kok menggunakan pakaian seperti itu, tidak mencerminkan Islam. Karena kalau orang-orang Dayak kan pakainya kan seperti itu, ada apa namanya di telinganya itu anting-anting. Dia mengatakan begitu karena dia muhibin Bang Alawi. Dengan tradisi, karena orang Dayak ini menggunakan pakaian adat seperti itu, masuk di pengajian, kemudian diklaim wah ini tidak mencerminkan Islam. Saya tanya, pakaian Islam yang sebenarnya bagaimana? Justru ketika Anda mengatakan bahwa pakaian yang digunakan oleh para habaib dengan imamah yang besar, gamis yang panjang, itu bukan cerminan pakaian Islam. Orang Yahudi dulu juga boleh begitu. Artinya tradisi juga mereka. Makanya saya katakan mereka itu tukang taksi aja di sana di Arab Saudi yang menggunakan gutroh, menggunakan gamis. Sekarang ada orang yang mempermasalahkan ketika dia sholawatan, orang Indonesia joget begini. Masa sholawatan dijogetin seperti itu kayak dangdut? Giliran pakai sholawatan dijogetin dengan japin, istilah gambus. Kok kenapa gak dilarang? Wong gambus, javin itu juga tradisi Arab. Artinya kita punya tradisi yang berbeda. Maka cara menghukumi tradisi ini tidak bisa kita mengambil bahwa tradisi yang paling baik itu adalah tradisi bangsa Arab. Gak bisa. Justru tradisi yang ada di bangsa Arab ini dua oleh Kanjeng Nabi. Kalau tidak dimodifikasi karena kurang bagus, ya diadopsi. Artinya tradisi Arab itu nggak baik sebenarnya. Makanya banyak tradisi Arab ini yang menjadi hukum syariat dimodifikasi oleh Kanjeng Nabi. Ini adalah bentuk di mana itu bukan bawaan Kanjeng Nabi sebenarnya. Kan lucu. Sebenarnya nggak ada bedanya. Coba tonton, ada para habaib joget-joget dengan gaya gambusnya, sholawatan dijogetin. Itu mereka diam-diam saja tuh. Tapi ketika orang Indonesia yang sholawatan hanya sekedar joget kayak gini-gini aja disebut gak sopan kepada Kanjeng Nabi. Cara jogetnya kita dengan Arab ya beda. Masa kita harus ikutin cara mereka? Oh, itu tradisinya mereka. Nah ini sebenarnya kegagalan nalar dari bangsa kita. Masih banyak para muhibin yang mereaksi seperti itu. Makanya saya, kok bisa-bisanya ya orang ini mengatakan ketika ada orang dari Kalimantan karena menggunakan pakaian adat, kemudian dia duduk di majlis dikatakan tidak sopan, tidak layak. Itu tradisi kita loh. Masa disuruh pakai gamis, pakai gutroh? Di sana itu loh ngapunten. Yang tempat lokalisasi, kamu lihat mana di Arab itu yang paling banyak tempat lokalisasi itu? Selain Riyadh saya, Dubai. Nggak kita tahu Dubai. Coba Anda lihat di Dubai itu kalau di diskotiknya Dubai pakai gutroh semua, jabe, sampai joget-joget begitu. Serius, itu tradisi mereka loh. Masa kita mau? Maka nggak bisa. Maka betul kata Kanjeng Nabi, sayati zamanun ala ummati alladzina la ya'rifuna al-ulama illa bi thawbin hasanin. Di akhir zaman nanti itu kata Nabi, banyak orang yang tidak mengetahui ulama yang sebenarnya. Mengukur ulama itu dalam segi pakaian saja. Sementara kalau mengukur ulama itu dalam segi pakaian yang bagus dengan gaya seperti kearab-araban, itu tidak menentukan dia ulama.
Tukang kebun kurma pakai gutroh di sana ya Pak Haji ya, pakai gamis. Tukang taksi juga, yang ngasih makan unta juga pakai gutroh. Yang bersih-bersih juga, yang jualan macam itu pakai gutroh semua. Artinya menggunakan pakaian seperti para habaib yang sekarang di Indonesia. Maka gak usah gumun sebenarnya. Kalimantan harus bangga dengan budayanya Kalimantan, cara berpakaiannya. Pasundan harus bangga dengan cara berpakaiannya Pasundan. Kemudian dari Jawa juga harus bangga dengan cara berpakaian Jawa. Begitu juga Bali. Gak usah ikut-ikutan. Maka benar kata Bung Karno gimana? Kalau Islam jangan menjadi Arab. Betul itu. Itulah ya. Itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya panjang. Ini masalahnya kan konspirasinya sangat luas untuk membahas ini. Tapi yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit saya bahas. Yang jelas ada pergerakan yang masif untuk melawan orang-orang kita, orang-orang pribumi selain Robito Alawiyah ini adalah dari organisasi ABI, Ahlul Bait Indonesia. Lawan jangan, lawan.